keluarga kita, perkenalkan saya Lucy. Saya adalah salah satu perawat di unit dialisis RSAB Harapan Kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit edukasi tentang pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang sudah melakukan hemodialisis atau cuci darah. Kenapa sih perlunya pembatasan cairan pada pasien-pasien yang sudah melakukan cuci darah? Pada dasarnya, pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronik dan sudah melakukan cuci darah sering sekali mengalami kelebihan cairan karena fungsi ginjal yang sudah bermasalah itu sangat beresiko karena dia tidak mampu untuk mengekskresikan cairan tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan apa saja yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi kelebihan volume cairan. Yang pertama adalah diet cairan. Nah, kenapa sih kita selalu menekankan agar anak-anak yang sudah melakukan cuci darah tersebut membatasi cairan mereka minum? Karena efek dari kelebihan cairan akan menyebabkan sakit kepala, kram, sesak, bengkak, dan masalah pada jantung. Nah, itu akan menyebabkan masalah juga apabila mereka sedang mengalami cuci darah. Nah, pentingnya pembatasan cairan tersebut akan memberikan kualitas hidup yang baik pada anak-anak kita. Pada saat mereka melakukan cuci darah, mereka akan lebih happy, tidak terjadi masalah-masalah yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, pembatasan cairan itu kita bisa lakukan yang pertama dengan benar-benar memantau asupan yang diminum dan asupan yang keluar. Karena apa? Dari yang diminum dan apa yang dikeluarkan, itulah nanti akan menilai berapa yang harus diminum setiap harinya. Yang kedua adalah diet rendah garam. Kenapa kita harus mengurangi diet rendah garam? Karena diet yang rendah garam ini baik untuk mengurangi cairan yang tertumpuk di dalam tubuh. Nah, dan selanjutnya saya akan memberikan tips untuk menghindari rasa haus. Kenapa? Karena pada dasarnya anak-anak itu sering sekali minumnya berlebihan karena timbulnya rasa haus. Nah, jadi ayah bunda sangat penting untuk mengetahui tips mengurangi rasa haus. Yang pertama adalah menghindari makanan-makanan manis seperti bolu, cupcake, coklat. Karena apa? Saat mereka makan makanan manis akan menimbulkan rasa haus. Jadinya volume cairan yang diminum akan lebih banyak. Yang kedua, menghindari makanan yang tinggi natrium seperti junk food dan seperti makanan-makanan yang cepat saji, minuman-minuman kemasan itu juga patut dan wajib kita hindarin. Yang ketiga, cara tips untuk mengurangi rasa haus dengan kita mengunyah permen. Mengunyah permen itu juga bisa mengurangi rasa haus. Selanjutnya kita dapat mengelum es batu. Es batu kita kelum sebongkah es batu itu bisa mengurangi rasa haus. Yang terpenting untuk keluarga kita perlunya pencatatan asupan dan pengeluaran dari buang air kecil, buang air besar dari anak-anak kita yang sudah melakukan cuci darah. Dan jangan lupa minum obat yang teratur dan harus rutin kontrol ke dokter setiap bulannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari unit dialisis RSAB Harapan Kita. Gagal ginjal kronik bukan berarti kita gagal hidup,
dan pentingnya untuk menjaga kesehatan, terutama anak-anak yang sudah mengalami cuci darah. Mereka akan bisa bertumbuh dengan baik seperti anak-anak lainnya. Yang penting kita bisa mengontrol cairan dengan baik, bisa melakukan edukasi yang tepat untuk anak-anak kita. Selamat Hari Ginjal untuk anak-anak hebat ginjal di dunia. Save our kidney. Semangat untuk tetap sehat dan hidup yang berkualitas. Kesehatan adalah anugerah terindah yang kadang lupa kita syukurin. Salam sehat dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, RSAB Harapan Kita.